Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hai semua, apa kabar? Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan karunia-Nya kita masih bisa berjumpa kembali untuk mengutip sedikit dari pelajaran sejarah Indonesia yang berjudul Sistem Ekonomi Nasional. Sebelum kita ke materi, yuk kita kenalan dulu. Heavy rain 언제나 hot and shine 무대 위에서 live 네 눈 이맘보다 먼저 반응해 지금 우린 과도한 열기로 넘쳐 편히 앉아 놀아줄 시간은 없어 과정을 즐겨 나와 같이 더 달려 더 자유롭게 원하고 또 원해 Too late to let it be rolling 난 너의 꿈이 자꾸만 닿는 통로가 된 너의 꿈을 손에 쥐어줄 수 있어 Langsung aja yuk kita ke materi pertama. Bab 2 pembahasan A. Pemikiran ekonomi nasional. Pemikiran ekonomi pada 1950-an pada umumnya merupakan upaya mengembangkan struktur perekonomian kolonial menjadi perekonomian nasional. Hambatan yang dihadapi dalam mewujudkan hal tersebut adalah sudah berakarnya sistem perekonomian kolonial yang cukup lama. Warisan ekonomi kolonial membawa dampak perekonomian Indonesia banyak didominasi oleh perusahaan asing dan ditopang oleh kelompok etnis Cina sebagai penggerak perekonomian Indonesia. Upaya membangkitkan perekonomian sudah dimulai sejak kabinet pertama di era demokrasi parlementer, Kabinet Natsir. 1. Gerakan Benteng. Pengembangan dan pembangunan ekonomi dicurahkan oleh Sumitro Djodikusumo, Menteri Perdagangan pada masa Kabinet Natsir, yang berpendapat bahwa pembangunan ekonomi Indonesia pada hakikatnya adalah membangun ekonomi baru. Sumitro yang merupakan wakil Partai Sosialis Indonesia dalam Kabinet Natsir melihat menumpuknya beban pemerintahan Republik Indonesia karena utang warisan penjajah Belanda yang sangat membebani politik Indonesia. Istilah benteng dari ide Sumitro ini diberikan karena pada dasarnya program tersebut berusaha membangun kewirausahaan pribumi agar mampu membentengi perekonomian negara yang baru merdeka seperti Indonesia. Tujuan dari program gerakan benteng antara lain sebagai berikut. A. Menumbuhkan dan membina wira swasta Indonesia sambil menumbuhkan ekonomi nasional. B. Mendorong importir nasional hingga mampu bersaing dengan perusahaan impor asing Belanda dan Cina. C. Membatasi impor barang-barang agar memberi lisensi impor hanya kepada importir Indonesia. D. Memberikan bantuan dalam bentuk kredit kepada importir Indonesia. Sayangnya dalam pelaksanaan muncul masalah karena dalam pelaksanaan program benteng pemberian lisensi impor banyak yang disalahgunakan. Program benteng akhirnya secara resmi dihentikan pada tahun 1957 oleh Menteri Perekonomian Insinyur Roseno Surjohadikusumo atas dasar menghilangkan diskriminasi rasial dalam praktik perekonomian negara. 2. Gerakan Ekonomi Alibaba pada masa pemerintahan Kabinet Ali Sastronegoro 1 Agustus 1954 sampai Agustus 1955, Menteri Perekonomian Mr. Ishak Cokrohadisuryo memperkenalkan sistem ekonomi baru yang dikenal dengan sistem Alibaba. Artinya, bentuk kerjasama ekonomi antara pengusaha pribumi yang diidentikan dengan Ali dan pengusaha Tionghoa yang diidentikan dengan Baba. Tujuan dari program ini adalah A. Untuk memajukan pengusaha pribumi. B. Agar para pengusaha pribumi bekerja sama memajukan ekonomi nasional dengan baik. Sebab 1. Pengusaha pribumi kurang pengalaman sehingga hanya dijadikan alat untuk mendapatkan bantuan kredit dari pemerintah.
sedangkan pengusaha non-pribumi lebih berpengalaman dalam memperoleh bantuan kredit. 2. Indonesia menerapkan sistem liberal sehingga lebih mengutamakan persaingan bebas. C. Pengusaha pribumi belum sanggup bersaing dalam pasar bebas. 3. Gerakan Asad merupakan suatu gerakan ekonomi yang diprakarsai Mr. Asad yang merupakan Menteri Dalam Negeri pada Kabinet Natsir. 4. Gunting Syarifuddin adalah kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Syarifuddin Prawiranegara, Menteri Keuangan dalam Kabinet Hatta II, yang mulai berlaku pada tanggal 10 Maret 1950. 5. Rencana Program 5 Tahun RPLT. Pada masa Kabinet Ali Sastromijoyo II, pemerintahan membentuk Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang disebut Biro Perancang Negara BPN. Tugas biro ini merancang pembangunan jangka panjang. Biro Perancang Negara BPN berhasil menyusun rencana pembangunan 5 tahun RPLT yang direncanakan akan dilaksanakan antara tahun 1956 sampai 1961 dan disetujui DPR pada tanggal 11 November 1958. RPLT tidak dapat berjalan dengan baik disebabkan adanya depresi ekonomi di Amerika Serikat dan Eropa Barat, mengakibatkan ekspor dan pendapatan negara merosot. Perjuangan pembebasan Irian Barat dengan melakukan nasionalisasi perusahaan Belanda di Indonesia menimbulkan gejolak ekonomi. Adanya ketegangan antara pusat dan daerah. 6. Nasionalisasi perusahaan. Nasionalisasi adalah proses di mana negara mengambil alih kepemilikan suatu perusahaan milik swasta atau asing. Undang-Undang Nasionalisasi disahkan pada tanggal 27 Desember 1958. Peraturan Pemerintah PP Nomor 23 atau 1958 tersebut ditetapkan bahwa perusahaan-perusahaan milik Belanda yang berada di wilayah RI menjadi milik penuh dan bebas negara RI. Sejak tahun 1957 nasionalisasi yang dilakukan pemerintah terbagi dalam 2 tahap. Pertama, tahap pengambil alihan, penyitaan dan penguasaan atau sering disebut di bawah pengawasan. B. Kedua, pemerintah mulai mengambil kebijakan yang pasti, yakni perusahaan-perusahaan. Beberapa perusahaan asing yang dinasionalisasi antara lain sebagai berikut. A. Pada tahun 1953, pemerintah Indonesia nasionalisme Dejapansi Bank DJB menjadi Bank Indonesia BI. B. Perusahaan swasta peninggalan Belanda yang mengelola listrik dilembur ke dalam PLN, perusahaan listrik negara. C. Pengolahan jaringan kereta api dilembur menjadi Jawata Kereta Api DK, yang kemudian berkembang menjadi PJK Permuka dan saat ini PT KI.